Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Pada kesempatan ini saya ingin sekali menyampaikan koneksi antar materi tentang kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Filosofis Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya menyampaikan materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yong, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 7 Satu Atap Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Pada kegiatan calon guru penggerak ini, saya merasa senang dan bahagia karena saya dapat ilmu dan pengalaman yang sebelumnya belum pernah saya dapatkan. Bisa bertemu dengan guru-guru hebat. Pada kegiatan ini saya dibimbing oleh fasilitator dan pengajar praktik Bapak Husen SPD MPD selaku fasilitator dan Bapak Wawan SPD selaku pengajar praktik. Terkait koneksi antar materi ini, saya awali dengan kesimpulan menurut filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran dua hal yang berbeda. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pengajaran proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Intinya, pendidikan adalah perubahan, upaya menuntun agar potensi yang bersemayam dalam diri peserta didik itu keluar dan berkembang menjadi kompetensi dan kekuatan dirinya, supaya menjadi manusia yang mandiri dan berpijak pada kekuatan dirinya. Selanjutnya, kerangka perubahan menurut Ki Hajar Dewantara terbagi tiga. Yang pertama, kodrat keadaan. Yang kedua, asas trikon. Yang ketiga, budi pekerti. Kodrat keadaan terbagi dua, ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yang dimaksud dengan kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang secara alamiah melekat pada diri masing-masing peserta didik. Kodrat zaman adalah kekuatan atau potensi keadaan diri yang berubah sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat atau perkembangan zaman. Artinya, setiap anak sudah memiliki potensi kekuatan pada dirinya masing-masing. Oleh karena itu, tugas guru menebalkan potensi yang ada dalam diri peserta didik supaya menjadi kekuatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Selain itu, arti dari kodrat zaman berkenaan dengan isi dan irama pendidikan itu harus dinamis. Zaman terus bergerak dan berubah, maka pendidikan harus mengikuti zamannya. Yang kedua, asas trikon. Asas trikon terbagi tiga. Yang pertama, kontinuitas. Yang kedua, konvergensi. Yang ketiga, konsentris. Kontinuitas, pendidikan tidak melupakan budaya lokal dalam setiap perubahan. Walaupun pendidikan harus ada perubahan, tetapi tidak melupakan kebudayaan yang ada di sekitar kita. Konvergensi, tujuan dari konvergensi ini untuk memanusiakan manusia, artinya menghormati dan menghargai manusia. Konsentris, maksudnya pendidikan harus menghargai keragaman dan memerdekakan murid. Yang ketiga, budi pekerti. Pendidikan harus mampu memerdekakan manusia
dalam segala aspek kehidupan termasuk fisik, mental, jasmani, dan rohani atau lahir dan batin. Sebelum mempelajari dan memahami modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi saja. Lalu saya beranggapan bahwa murid itu sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran terpusat pada guru atau teacher center. Saya tidak memperdulikan murid saya sudah paham ataukah belum, karena bagi saya yang terpenting materi selesai saya berikan. Sebelumnya, saya beranggapan keberhasilan pembelajaran ketika murid sudah mencapai KKM atau kriteria ketuntasan minimum, sehingga banyak murid setelah evaluasi tidak mencapai KKM. Setelah mempelajari modul 1.1, saya harus melakukan pembelajaran menyeluruh. Dalam proses pembelajaran, guru harus ikhlas dan sabar agar proses pembelajaran yang menyenangkan dapat terwujud dan berpihak pada murid. Selain itu, saya harus memahami karakteristik murid karena setiap murid memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Saya harus menghargai setiap karakter murid saya dan memberi kesempatan untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan yaitu merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, jadikan murid sebagai subjek pembelajaran, dan menerapkan pembelajaran ABA 21 yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Dengan berpegang teguh pada konsep pembelajaran yang memerdekakan anak, pembelajaran tidak lagi menuntut, melainkan menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik pada murid, sehingga pembelajaran yang berpihak pada murid dapat tercipta dengan baik. Demikian, semoga video ini dapat menginspirasi teman-teman guru hebat terus tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.